Jangankan tidak ada, ngantuk saja tidak ngantuk Allah tuh. Tidur saja tidak tidur Allah tuh. Andai dia tertidur 1 menit saja, alam ini akan berantakan, planet akan hancur. Itu ketika di Bukit Turi Sina, bahwa Allah itu tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Apa tahan kau ya Allah tidak tidur-tidur, kata Nabi Allah Musa. Kalau tidur aku Musa, hancur alam ini. Tidak sempurna juga keyakinan Nabi Musa. Masa enggak ngantuk-ngantuk Allah itu, katanya. Akhirnya Musa coba pelihara dulu, jaga dulu dengan baik-baik ayam ini, ku titipkan ayam kepadamu. Terbanglah seekor ayam, ayam jago, oh cantik kali. Pegang lebih, jaga ya Musa, iya. Jangan pergi ya. Dibuat Allah lah ngantuk Nabi Musa. Tertidur hanya sekian detik, hilang ayam itu. Mana ayamnya Musa? Dah terbang ya Allah, ngantuk aku sebentar aja. Baru sekian detik kau mengantuk. Ayam yang ku amanahkan tidak bisa kau jaga. Bagaimana kalau aku sempat ngantuk dengan sekian alam ini, jagat raya ini? Pasti hancur berantakan alam ini kalau aku tidur. Siapa yang bisa menjaga alam ini? Dia yang wajib al-wujud, wajib ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau sempat tidak ada Allah itu, tidak ada alam ini. Karena itulah Al-Quran berkata, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia pula yang memeliharanya. Makanya yakin seyakin-yakinnya Allah itu pasti ada. Kalau tidak ada Allah, tidak terjadi alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh musalla babus salam yang saya muliakan, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukannya kita kembali di musalla yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kitab yang akan kita baca kitab Kifayatul Awam. Kata Imam Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap orang Islam, ayyu'rafu khamsina aqidah, wajib diketahuinya khamsina aqidah, 50 aqaid, 50 keyakinan baik bagi Allah
baik bagi Rasul. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi an yu'rafaha dalilan ijmalian atau tafsilian. Setiap akidah-akidah yang 50 itu wajib atasnya untuk mengetahuinya dalil ijmali atau dalil tafsili. Wajib diketahuinya dalil yang pendek atau dalil yang panjang. Akan tetapi wa qala ba'dhum yashtaritu ay yu'rafu ad-dalil at-tafsili walakin al-jumhur annahu yakfa ad-dalil al-ijmali li kulli aqd bin hadhil 50. Kebanyakan ulama cukup dengan dalil yang pendek saja asal diyakininya, tidak perlu dalil yang panjang untuk menutupi kewajiban. Jadi aqaid yang 50 itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Yang wajib bagi Allah itu 20 sifat, 20 aqaid. Yang mustahil pun 20 aqaid. Yang harus satu akidah 20 tambah 20 40 tambah satu yang harus 41. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang harus bagi Rasul 1. Jadi 9. 41 tambah 9 menjadi 50. Inilah yang tadi khamsina aqaid, 50 aqaid yang wajib diketahui oleh setiap orang-orang yang Islam. Berikut dengan dalilnya. Sekarang apa yang disebut wajib, apa pula yang disebut mustahil? Yang wajib itu tidak usah kita bacakanlah bahasa Arabnya biar jangan lama kali. Dibaca pun Arabnya tidak bisa, tidak perlu diartinya sama bapak, ya kan Mak? Yang wajib itu yang tidak mungkin tiadanya, yang kita yakini la yumkinu adamuhu, tidak mungkin tidak ada, itu wajib lah itu. Menurut akidah, menurut keyakinan, tidak mungkin tidak ada, pasti ada, itu wajib. Sedangkan yang mustahil la yumkinu wujuduhu, yang tidak mungkin ada. Sedangkan yang harus huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, yang mungkin ada, mungkin tiada. Berbeda wajib dalam akidah atau tauhid dibanding dengan mungkin, dengan hukum berbeda dengan akidah atau dengan fikih. Kalau di akidah wajib itu tadi yang tidak mungkin tidak ada. Mustahil itu yang tidak mungkin ada. Harus mungkin ada, mungkin tiada. Makanya wajib dalam akidah dan wajib dengan syariat berbeda. Kalau wajib dengan syariat, hukum syar'i, wajib itu yang diberi pahala mengerjakannya, diberi dosa meninggalkannya. Itulah dalam syariat. Dalam hukum fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Makanya hukum syariat itu 5. Yang kedua, haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang ketiga, sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang keempat, makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang kelima, harus,
dikerjakan tak berdosa, tak berpahala, ditinggalkan tak berdosa, tak berpahala. Seperti apa itu? Banyak contohnya yang harus itu. Ya, ngayunkan tangan waktu berjalan. Diayunkan tangan pun tak berpahala itu, Pak. Tidak diayunkan tangan pun tak berdosa itu. Contoh yang wajib itu, ya pokoknya yang dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Sungguh perintah yang ada ancamannya kalau ditinggalkan, itu wajib. Ada perintah, dirikan sholat. Sedangkan perintah itu kalau ditinggalkan diancam. Apa ancaman meninggalkan sholat? Kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara dhihara. Kalau ada ancaman berarti menjadi wajib. Kalau tidak ada ancaman menjadi sunnah. Seperti wa minal laili fatahajjad binafilatan lak, dan sebagian malam bertahajudlah dengannya, merupakan ibadah tambahan bagimu. Itu perintah. Tapi tidak ada ancaman kalau kita tinggalkan. Kalau tidak ada ancaman kalau ditinggalkan berarti itu sunnah. Nah, kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berbeda dengan akidah. Kalau akidah tadi wajib huwallazi la yumkinu adamuhu. Itulah sesuatu yang tidak diterima akal tidak adanya, berarti wajib ada. Kalau mustahil, huwallazi la yumkinu wujuduhu, sesuatu yang tidak mungkin adanya. Kalau harus, huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, itulah yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Itu harus. Makanya bagi Allah itu ada sifatnya yang wajib 20, ada sifat yang mustahil 20, ada sifat yang harus 1. Berarti sifat yang wajib dimiliki setiap mukallaf 41 aqaid untuk Allah, untuk Rasul 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus, menjadi 9 ditambah 41, khamsina aqaidul iman, 50 aqaid iman. Ini wajib diketahui berikut dengan dalilnya, baik dalil ijmali atau dalil tafsili. Cuman kalau menurut Imam Sayuti itu cukup dengan dalil yang ringkas. Asal saja diyakininya kalau Allah itu bersifat dengan sifat yang wajib, yakin dia sudah kafah, terpada sudah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hasan itu wajib diketahui dalilnya, itu alasannya, baik dalil naqli ataupun dalil akli. Dalil naqli itu alasan yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil naqli itu alasan yang diambil dari Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli itu yang sesuai dengan akal pikiran kita. Makanya fardu ain ini kalau menurut beliau tidak bisa tidak. Kalau ia tidak beraqaid berikut dengan tafsili dan ijmali, tidak sempurna akidahnya. Tapi kalau Imam Sanusi mengatakan sudah terpada asal diyakininya. Itulah yang disebutkan orang dulu sifat 20. Tapi kalau dengan paham sebelah, anda berapa cocok ini. Paham sebelah kurang cocok sifat-sifat yang seperti ini. Kenapa? Karena khawatir mereka mengkaji zat itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi kalau kita, justru itu yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, mengakui keakbaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang wajib ada, tidak mungkin tidak ada.
Kalau mustahil tidak mungkin ada. Kalau harus mungkin ada, mungkin tidak ada. Contohnya umpamanya yang tidak mungkin ada. Pergi kita ke pasar Cipuan atau ke pasar Pagi Palapa. Aku jumpa tadi ikan di sana, pendek tapi panjang katanya. Jumpa aku ikan pendek tapi panjang. Apa kata kawan? Mustahil. Mana ada ikan sudahlah pendek panjang lagi. Mustahil, tidak mungkin ada. Ada tadi di sana anak tapi tidak punya mama. Mustahil. Bagaimana mungkin ada anak tidak ada mamanya? Tapi kalau yang wajib, kalau ada anak pasti ada mamanya. Kalau harus bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Aku lihat tadi orang di sana gendong-gendongan 3 orang. Oh mungkin itu bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Itulah hukum dalam akidah, hukum akal namanya. Makanya untuk hukum akal ini supaya masuk dengan aqaidul iman tadi, harus kita yakini wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, berikut dengan dalil baik itu ijmali ataupun tafsili. Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada 20 yang wajib. Mana sifat Allah yang wajib yang 20 itu? Yang pertama, wujud. Wujud itu ada. Wajib bagi Allah bersifat wujud. Tidak mungkin Allah tidak ada. Berarti kalau sudah wajib Allah itu bersifat wujud, mustahil dia bersifat adam, tidak ada. Wajib Allah bersifat wujud. Apa mungkin wajib? Apa maksud wajib? Tidak mungkin tidak ada Allah itu. Wajib ada. Pasti ada Allah itu. Karena sifat yang wajib yang tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Mustahil Allah bersifat adam, tidak mungkin Allah tidak ada. Berarti Allah itu wajib ada. Jadi kalau adanya kita tidak wajib. Adanya kita harus, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Yang bersifat wujud, yang wajib wujudnya itu cuman Allah. Dia tidak diawali dengan tiada, tidak diakhiri dengan tiada. Dia wajib ada, tidak pernah tidak ada. Kalau jemaah Babus Salam, maujudnya itu harus diadakan oleh yang punya wujud, yaitu Allah. Makanya adanya jamaah Babus Salam itu harus, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Dari tiada menjadi ada, dari ada kembali tiada, dari tiada kembali ada. Makanya dulu kita tahun 1900 belum ada yang hidup ini yang di musola ini. Tahun 1900 sekian ada kita. Nanti mungkin tahun 2000 sekian tidak ada lagi. Selesailah sudah hayat jemaah Babus Salam. Tinggal generasi anak cucu kita. Tapi yakinlah nanti diadakan kembali oleh Allah. Makanya ada kita itu harus dari tiada menjadi ada, dari ada ke tiada, tiada menjadi ada. Tergantung kepada dia yang bersifat wujud. Kalau dia yang bersifat wujud itu tidak pernah tiada,
Makanya wujud kita dimaujudkan yang punya wujud. Adanya kita diadakan yang mempunyai sifat ada. Paham tak, Bu? Hah? Paham tak? Paham terserah Ibu lah, Bu. Pokoknya saya sampaikan. Jadi yang wajib ada itu hanya dia, tidak ada lain dari dia. Kalau kita ini tidak wajib ada. Alam ini diadakan oleh Allah, dia yang menciptakan. Allah itu yang wajib bersifat ada. Kita tidak wajib bersifat ada. Dari tiada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Dia yang mempunyai wujud. Yang mempunyai wujud tidak pernah tidak ada. Apa dalilnya, Ustaz? Karena katanya tadi harus ada dalilnya, baik dalil yang pendek atau dalil yang panjang, baik dalil naqli ataupun dalil akli. Kalau dalil aklinya udah jelas-jelas lah Bapak dan Ibu. Huwallazi khalaqas samawati wal ard, itu dalil naqli. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak ada pencipta, tidak mungkin ada tercipta sesuatu. Kalau ada yang terjadi, tidak mungkin tidak ada yang menjadikan. Berjalannya matahari, itu termasuk dalil wujudnya Allah. Adakah yang mampu menjalankan matahari tanpa Allah? Itu tidak ada. Adakah yang menciptakan langit dan bumi tanpa Allah? Itu tidak ada. Karena tak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan alam ini kecuali Allah. Yakin kita hanya Allah itulah yang menciptakan alam. Kalau tidak ada yang menciptakan, pasti tidak terjadi ciptaan. Siapa yang menciptakan? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara akal kita pun tidak usah dalil naqlilah Al-Quran. Secara akal, ini alam nyata itu, siapa yang menciptakan matahari itu? Siapa yang menjalankan matahari itu? Adakah teknologi manusia yang mampu menciptakan matahari? Tidak ada. Adakah teknologi manusia yang mampu menjalankan matahari? Tidak ada. Siapa yang paling bisa menciptakan semua ini? Kecuali dia yang maha ada dan tidak pernah tidak ada. Malah kalau tidak ada dia, alam ini akan hancur. Oh, akan hancur, Pak. Itulah yang dialami oleh siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Jangankan tidak ada, ngantuk saja tidak ngantuk Allah tuh. Tidur saja tidak tidur Allah tuh. Andai dia tertidur 1 menit saja, alam ini akan berantakan, planet akan hancur. Itu ketika di Bukit Turisina, bahwa Allah itu tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Apa tahan kau ya Allah, tidak tidur-tidur, kata Nabi Allah Musa. Kalau tidur aku Musa, hancur alam ini. Tidak sempurna juga keyakinan Nabi Musa. Masa enggak ngantuk-ngantuk Allah itu, katanya. Akhirnya Musa coba pelihara dulu, jaga dulu dengan baik-baik ayam ini, kutitipkan ayam kepadamu. Terbanglah seekor ayam, ayam jago, oh cantik kali. Pegang lebih, jaga ya Musa, iya. Jangan pergi, dibuat Allah lah ngantuk Nabi Musa. Tertidur hanya sekian detik, hilang ayam itu. Mana ayamnya Musa? Dah terbang ya Allah, ngantuk aku sebentar aja. Baru sekian detik kau mengantuk. Ayam yang ku amanahkan tidak bisa kau jaga. Bagaimana kalau aku sempat ngantuk dengan sekian alam ini, jagat raya ini? Pasti hancur berantakan alam ini kalau aku tidur. Siapa yang bisa menjaga alam ini? Dia yang wajib wujud, wajib ada.
Tidak mungkin tidak ada. Kalau sempat tidak ada Allah itu, tidak ada alam ini. Karena itulah Al-Quran berkata, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia pula yang memeliharanya. Makanya yakin seyakin-yakinnya Allah itu pasti ada. Kalau tidak ada Allah, tidak terjadi alam ini. Jadi kalau ada yang menciptakan Allah, Ustaz, kalau sempat ada yang menciptakan Allah, dia baharu. Baharu itu berubah-ubah. Niscaya kalau ada Allah menciptakan Allah, Allah menciptakan Allah, berbilang-bilanglah Allah itu, terjadilah hal yang tidak sesuai dengan akidah. Tasalsul namanya, bersambung, ada silsilahnya ke atas atau daur, berbalik. Si A menciptakan si B, si B menciptakan si A, si A menciptakan si kembali si A. Akhirnya terjadi perlingkaran. Itu tidak diterima oleh akal. Makanya secara akal Allah itu tercipta, Allah itu wajib ada. Dialah yang mengadakan seluruh alam. Dialah yang menjaga seluruh alam. Yakin. Kalau tidak ada yang menciptakan, pasti tidak yang tercipta. Kalau sempat yang menciptakan itu lemah, pasti hancur yang diciptakan. Makanya secara dalil naqli jelas Al-Quran mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata huwallazi khalaqas samawati wal ard. Allahu la ilaha, itu semua dalil bahwa adanya Allah Ta'ala. Secara dalil akal, kalau tidak ada Allah, tidak akan tercipta alam ini. Karena tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakan seperti alam yang diciptakan Allah. Walaupun kata Fir'aun hebat dia, tidak bisa. Malah Fir'aunnya pun habis sekalian. Walaupun Namruz itu hebat, kata dia, Namruznya pun habis. Tapi kalau Allah itu tidak pernah tidak ada. Huwallazi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah awal, dia akhir, dia zahir, dia batin. Allah itu tidak pernah tidak ada, wajib ada. Mustahil tidak ada. Tidak diterima akal Allah itu tidak ada. Kenapa? Kalau sempat Allah itu tidak ada, tidak akan ada yang tercipta. Kalau jangankan tidak ada, sedangkan ngantuk saja Allah itu, sudah akan hancur alam ini. Karena itu yakinkan di dalam hati bahwa Allah itu pasti ada. Mustahil Allah tidak ada. Apa maksud wajib ada? Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Apa maksud mustahil? Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Huwallazi la yumkinu adamuhu. Yang tidak mungkin tidak ada Allah itu. Berarti Allah itu pasti ada. Wajib hukumnya. Wajib secara ilmu akidah. Jangan dibawa wajib secara ilmu syariat. Berbeda tadi. Wajibnya ilmu akidah dengan wajibnya ilmu syariat. Karena itu wajib kita yakini bahwa aqaidul iman 50. Yang pertama untuk Allah, yang wajib 20. Yang pertama wujud, wajib Allah itu ada. Mawujudnya Allah yang menciptakan. Tidak ada satupun yang tercipta tanpa Allah yang menciptakan. Kalau kembali kita kepada hukum adat, ada yang menciptakan, tapi hukum adat itu. Tapi pada hakikat Allah juga yang menciptakan. Secara adat, siapa yang menciptakan rumah ini? Tukang. Siapa yang menciptakan kue ini? Ibu si Polan. Siapa yang menciptakan mobil ini? Pabrik. Itu hukum adat. Tapi kalau hukum akal, yang menciptakan semua ini Allah. Mobil itu diciptakan manusia. Karena Allah ciptakan manusia, Allah berikan ilmu kepada manusia, Allah berikan tenaga kepada manusia. Dengan ilmu Allah yang diberikan Allah kepada manusia, terciptalah mobil. Namun hakikatnya apapun yang tercipta,
penciptanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir ada kuasa selain daripada Allah. Makanya Allah cuma yang bersifat maujud. Kemudian yang kedua, kidam, tidak punya awal. Wajib Allah itu sedia. Jadi apa sebelum Allah itu? Jangan dikaji. Inilah ilmu yang tidak boleh dikaji. Kalau dikaji ilmu yang tidak boleh dikaji, kalau memikirkan sesuatu yang tidak boleh dipikirkan, itu diharamkan dalam agama. Allah itu sedia, tidak ada permulaannya. Jadi sebelum dihafal itu Ustaz, inilah yang tidak boleh dikaji. Jangan kaji lagi itu, jangan pikir lagi itu. Kalau banyak memikirkan yang tidak boleh dipikirkan, kita yang jadi pikiran orang. Pasti. Makanya jangan dipikirkan yang tidak boleh dipikirkan. Kalau banyak memikirkan yang tidak boleh dipikirkan, kita jadi pikiran orang. Ya pokoknya jadi pikiran lah itu Pak. Kemarin masih sehat bapak tuh katanya. Ini udah lain kayaknya ini. Cari mobil kita bawa ke Panam dulu, udah lain itu bapak tuh. Jangan pikirkan lagi. Apa sebelum Allah? Tidak ada sebelumnya. Dia sedia. Ada terus. Jadi jangan kaji lagi itu. Apalagi sudah mengkaji zat. Zat itu kan yang tidak berawal, tidak berpenghabisan lah itu. Kalau mengkaji zat itu dilarang. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah, jangan pikirkan dia zat yang menciptakan. Kalau sudah namanya memikirkan awal zat, udah rusaklah manusianya. Yang perlu dikaji ciptaannya ini, wujud tadi. Kenapa dikaji wujud? Karena kalau tidak ada dia yang wujud, tidak ada maujud. Kalau tidak ada yang ada, tidak ada yang terciptakan. Allah itu sedia, qadim, nggak ada awalnya. Jadi kalau dikaji lagi sebelum dia itu bagaimana Ustaz? Tidak ada sebelumnya lagi. Jangan dikaji ya Bu. Didalamkan lagi kajinya ke belakang nanti. Siapa sebelum Allah itu? Bagaimana sebelum Allah itu? Tidak ada sebelumnya. Udah batasilah pikir sampai di situ. Batas pikir sampai di situ. Jangan dikaji yang tidak perlu kita kaji. Nanti inilah kadang-kadang sampai manusia mencari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan? Allah itu ada. Ada. Dia sedia. Di mana dia? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kita dari urat lehernya. Dipikir sama dia di mana ini? Dekat tidak bersentuhan, jauh tiada berantara. Di mana ini? Dipikirnya dicari Tuhan dia. Akhirnya geger bapak itu. Geger karena cari Tuhan dia. Jalan sepanjang jalan. Bawa ini, bawa itu. Kenapa? Mau cari Tuhan katanya. Makanya kalau cari Tuhan lewat fikir, tidak bisa. Kalau mau cari Tuhan, ingin berjumpa dengan Allah lewat zikir dan fikir. Tapi jumpanya lewat zuk, lewat rasa. Bukan jumpanya lewat pandangan mata. Kalau lewat pandangan mata, yang ada jisimnya itu, yang bisa dipandang oleh mata Allah, itu tidak pakai jisim dia. Anda pakai jisim, tidak ada bendanya Allah itu. Tapi kalau lewat zuk, terasa nikmat perjumpaan dengan Allah itu. Kalau wujudnya Allah pasti, qadimnya Allah pasti, tidak ada awalnya Allah itu. Dia pula tidak ada akhirnya. Makanya dia disebut bersifat yang ketiga, baqa, kekal. Kekal ini pun tidak perlu dikaji ini. Kekal. Jadi tidak mati dia Ustaz, tidak. Jadi apa di ujung dia sesudah? Tidak ada, sudah. Jangan dikaji sifat Allah yang tidak boleh dikaji.
Qadimnya Allah jangan pikirkan awalnya, baqonya Allah jangan khayalkan tiadanya. Tapi dia awal tidak akhir, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Huwal awwal wal akhir. Dia yang pertama, dia pula yang terakhir. Tidak ada sesudah dia dan tidak ada sebelumnya. Jadi jangan dikaji yang tidak boleh kita kaji, jangan dipikir yang tidak boleh kita pikir. Akhirnya kesimpulan kaji kita pada malam ini, untuk memahami aqaidul iman, 450 aqaidul iman itu dipahami dulu sifat yang 3. Dipahami dulu hukum yang 3, hukum akal yang namanya wajib, hukum akal yang namanya mustahil, hukum akal yang bernama harus. Kalau wajib tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Mustahil tidak mungkin adanya, tidak pernah ada, mustahil. Harus boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Itulah yang mungkin ada, mungkin tiada. Untuk mendapatkan aqaidul iman yang 50, yang pertama Allah itu tidak mungkin tidak ada, wajib ada. Dan mustahil ia tidak ada. Dari wujud, satu dapat dia yang wajib, satu dapat yang mustahil. Yang kedua, qidam, sedia. Wajib Allah sedia, mustahil Allah berpermulaan. Yang ketiga, wajib Allah kekal, mustahil Allah berkesudahan. Jadi kalau kita di akhirat nanti Ustaz, tapi katanya kita juga kekal di sorga. Kekalnya kita bukan kekal, tapi dikekalkan. Adanya kita bukan bersifat wujud, tapi maujud, diadakan Allah. Jadi kita tidak ada, cuman diadakan. Di akhirat pun kita tidak kekal, tapi dikekalkan. Jadi jangan sempat kita merasa kalau kita itu kekal di sorga. Tidak, tapi dikekalkan oleh Allah. Kalau kita merasa ada seperti adanya Allah, kita kekal seperti kekalnya Allah, itu sudah syirik dalam sifat itu, Pak. Syirik menduakan Allah dalam sifat itu, menganggap dirinya ada seperti adanya Allah, bukan diadakan Allah. Menganggap dirinya kekal, bukan dikekalkan Allah. Syirik pada sifat Allah. Jadi untuk itu, secara pelan-pelan kita yakinkan di hati kita sifat-sifat Allah ini. Kalau sudah diyakinkan, Allah akan mendatangkan hidayah. Semakin yakin lagi kepada Allah itu, dengan yakin dan keimanan, lewat itulah kita menjadi hamba yang sangat takwa dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serasa ini yang dapat kita sampaikan pada pagi kali ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan keberkahannya kita harapkan, karena apapun semuanya itu juga dambaan kita. Walau sedikit ilmu, asal berkah daripada banyak ilmu tidak berkah. Kalaupun sedikit ilmu yang berkah, membawa manfaat untuk dunia akhirat. Tapi banyak pun ilmu kalau tidak berkah, tidak teramalkan, dikhawatirkan ilmu itu pula nanti yang menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat yang paling pertama pun dihukum dan dimasukkan ke neraka itu orang-orang berilmu itu, Pak. Oh, itu kenapa? Ilmu yang tidak berkah bukanlah menuntun dia ke jalan Allah, tapi malah menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kepada Allah kita mohonkan keberkahan, apalagi dalam akidah ini, dalam tauhid ini. Mudah-mudahan dihidayahi Allah hati kita untuk mengimani kebesaran dan keagungan Allah. Dengan keimanan tersebut tercipta ketakwaan, menjadikan Allah di atas segala-galanya dalam hidup. Ini yang dapat kita ungkapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.